Riwayat hidup anugerah Tuhan almarhumah Ibu Erna Role dengan tutup usia 61 tahun 5 bulan 8 hari. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Almarhumah Ibu Erna Role lahir pada tanggal 6 Maret 1960 di Rumbia. Dari ayah almarhum Julius Role, ibu almarhumah Abasia Panulia. Almarhumah Ibu Erna Role mempunyai saudara kakak beradik. Pertama, Musa Punusingon dalam rumpun keluarga Punusingon Loho. Kedua, Erna Role yang sedang terbaring kaku di hadapan kita saat ini, menikah dengan almarhum Stefanus Wainalang dalam rumpun keluarga Wainalang Role. Ketiga, Fatma Role almarhumah. Pada tanggal 27 Desember 1977, almarhumah Ibu Erna Role menikah dengan almarhum Stefanus Wainalang dan dikaruniai 5 orang anak. Anak yang pertama, Olga Wainalang, menikah dengan Freds Mendame dalam rumpun keluarga Mendame Wainalang, dikaruniai 3 orang anak, Lisa, Delsi, dan Okto. Anak kedua, Ivan Wainalang, menikah dengan Anita Mokodompit dalam rumpun keluarga Wainalang Mokodompit dan dikaruniai 2 orang anak, Jevi dan Jevan. Ketiga, Ruli Wainalang. Keempat, Meisli Wainalang, menikah dengan Joli Worang dalam keluarga Worang Wainalang, dikaruniai 1 orang anak, Juanli. Kelima, Niki Wainalang, menikah dengan Jennifer Soriton dalam keluarga Wainalang Soriton, dikaruniai 1 orang anak, Jeremia. Almarhumah meninggalkan 5 orang anak, 7 cucu dan 1 cece. Pada masa hidupnya, almarhum Ibu Erna Role suka bergaul dengan siapapun, rajin beribadah di gereja, kolom, dan ibadah lainnya, serta turut juga mendukung program-program pemerintah desa yang ada. Almarhumah Ibu Erna Role beberapa kali dirawat di rumah sakit. Pada bulan Juli 2021, dirawat di rumah sakit RSUD Rata Totok Buyat, dan setelah ada pemulihan, dibawa kembali ke rumah, dijaga dan dirawat. Dan pada tanggal 10 Agustus 2021, sakit almarhumah kambuh lagi. Segala jeripaya keluarga sudah dilakukan agar dan demi mendapatkan kesembuhan telah dilakukan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan menyatakan otoritas dan kuasa Tuhan sehingga mama, oma kami, almarhumah Erna Role mengembuskan nafas terakhir pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 3.40 dini hari. Tak ada manusia yang bisa menandingi kemahakuasaan Tuhan. Apa yang Tuhan buat selalu baik dan indah pada waktunya. Tuhan telah memanggilmu pulang, Dia begitu mencintaimu. Segala kebaikan dan kemurahan hatimu akan terus diwarisi bagi kami semua yang mengasihimu. Selamat jalan mama, selamat jalan oma, selamat jalan saudaraku. Kami mencintaimu, tapi Tuhan yang lebih teramat mengasihimu. Jika ada kesalahan ucapan bahkan pun tindakan yang dilakukan oleh almarhumah yang telah dilakukan selama hidup, kami dari keluarga memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian riwayat hidup anugerah Tuhan dari almarhumah Ibu Erna Role. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembacaan riwayat hidup. Sekarang kita datang pada acara yang keempat, yaitu sambutan pemerintah yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas P2KB Kabupaten Minahasa Tenggara, Terkasih Bapak Roy Luminas SH. Silakan.
keluarga yang berduka cita, keluarga Winalang Role, anak-anak, cucu, cece, saudara. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Indonesia waktu ini, Pak Randy Memohon Sarjana Teologi bersama Ibu, Bapak Ibu Pendeta ini, paling khusus Hukum Tua Desa Watu Ine Indah, Hukum Tua Desa Watu Ine yang saya sangat hormati. Saudara-saudara, hari ini ada acara Tuhan Hari Raya Kolom keempat. Lalu jaga informasi dari Hukum Tua ke-6 wilayah ini. Jadi kalau jaga 3, ada 6, kolom 13, 4. Ini sebagai manusia tentu sedih. Tetapi percayalah semua ini dilakukan oleh Tuhan pada kita bahwa kehidupan itu adalah kuasa Tuhan. Kedua, Tuhan mengambil yang bersama beban hidup, perjuangan hidup, apa yang dia lakukan. Tetapi sebagai manusia tentu bersama keluarga bagaimana mau berusaha agar supaya Tanta Ungu lebih lama hidup di tengah-tengah keluarga Winalang Role. Jadi Tanta Ungu kita masih ingat kalau dia ke rumah Pak pembantu, kalau baku dapat sampai di rumah dia panggil kakak. Ada hubungan emosional, kita bertanya Pak Mami, ada hubungan emosional dari orang tua Nenek Corneli waktu lalu. Jadi bagi kami Tanta Ungu dia pernah jaga. Seperti itu kehidupan Tanta Ungu dengan keluarga kami. Tentu atas nama keluarga Mami dan Papi mengucapkan banyak terima kasih tentang kenangan terindah bagi keluarga kami. Demikian juga untuk keluarga besar Winalang Role. Tanta Ungu seorang istri yang hebat, seorang ibu yang hebat, saudara yang hebat, yang mampu membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak. Dalam 2 tahun belakangan ini sendiri, saya ingat 2019 kalau saya tidak salah, saya juga hadir di sini atas meninggalnya Bapak Stefanus Winalang. Dan rentang waktu itu dia melakukan tugas sebagai suami tentu dan sebagai seorang istri, seorang ibu. Tuhan telah menghadirkan sosok seorang ibu, seorang istri, seorang nenek yang begitu hebat untuk membangun dan mempertahankan keluarga ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Erna Role dalam keluarga Winalang Role. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, ketabahan dengan peristiwa duka cita ini. Merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, ada semboyan yang mengatakan bahwa sekali merdeka tetap merdeka. Itu ungkapan yang sangat patriotik bagi orang-orang tua pahlawan yang telah mendahului kita. Tetapi dalam keadaan sekarang bukan sekali merdeka, merdeka sekali. Dengan keadaan merdeka sekali, orang bilang reformasi, sehingga ada orang yang suka menyampaikan pendapat, pertanyaan, pernyataan. Soalnya nak tahu mana tuh ambu dan mana tuh nak betul. Sama kan? Orang harus berbicara. Benar. Undang-undang menjamin bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Harusnya ada etika dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
dalam situasi pandemi ini banyak sekali omongan-omongan atau cerita-cerita orang bahwa oh begini begitu, sehingga informasi itu dapat meresahkan masyarakat. Nah, ini yang makna dari merdeka sekali. Bagi orang yang bukan ahli, bukan pakar atau nyak tahu di soal tertentu, ada hukuman, menyesal kemudian. Tolong memberikan informasi-informasi yang benar. Ini boleh vaksin mau lumpuh atau mau isolasi mandiri mau mati. Karena di televisi kan banyak yang pasti Sulawesi Utara orang telah melaksanakan isolasi mandiri karena di saat itu situasi sangat-sangat mencekam. Orang mau ke rumah sakit full. Mau cari itu oksigen setengah mati. Terpaksa orang isolasi mandiri dan tidak dikontrol oleh dokter. Itu memang mencekam. Tapi bagi kita yang jaga diri sendiri, jadi jalani itu kehidupan. Kemudian memberikan informasi-informasi yang positif. Di Minahasa Tenggara ini mau tindak lanjut dari rapid antigen yang tes itu harus ditemukan. Memang trendingnya ada naik, tapi lebih saudara kalau udah panas pakai talan wajah yang banyak yang pusing. Ini merawat diri sendiri dulu. Sehat atau gimana? Jangan selalu tapi beberapa sekarang 500 orang kesembuhan bukan mobile meski apalagi yang sini kalau orang lagi tengok kirim ke Singapura. Mau kirim ke Hong Kong di Singapura. Shalom. Kekebalan tubuh naik, yang aku sakit, banyak semua. Akhirnya kabal semua. Ini perasaan kabal. Orang mau bilang sudah mau badengan. Palak bilang pasang bendera merah putih, soalnya badengan karena DP imun setelah kabal. Tahun lalu dia kok nggak ada merah putih. Pak Kuntua di Ibu Kuntua beli cek di rumah-rumahnya nggak ada, kumpa beli akang. Bulu li, pala, potong ke 76 tahun Republik Indonesia kalau bukan torang. Saat ini torang tinggal mau duduk, mau tidur, mau mencari dalam keadaan aman dan nyaman. Nah, bagaimana torang memberi apresiasi bagi pahlawan, bagaimana torang memberikan penghargaan bagi mereka yang telah menolong kita. Kalau torang tidak berbuat, paling minimal torang mau merayakan pasang tu merah putih. Sekali merdeka tetap merdeka, jantung kasih balik. Merdeka sekali kong susah semua torang mau bilang. Jadi ini torang harus memperhatikan. Karena torang harus membangun komunikasi yang baik sesama orang sini, masyarakat. Oleh sebab itu kami dari pemerintah mengharapkan dalam rangka memperingati 17 Agustus ini, mari orang sama-sama memasang ornamen-ornamen dalam rangka HUT, proklamasi hukum tua dan perangkat desa. Kemudian Bapak Ibu, mari tetap orang melaksanakan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan, karena itu juga bagi keuntungan bagi orang semua. Kalau dari masing-masing pribadi masing-masing sudah mampu menjaga diri, menjaga kesehatan, otomatis di sekitar juga mereka akan terhindar dari berbagai macam penyakit.